Nah, dia menyerang seusai tanam itu biasanya kalau batang cabai ini sudah lemah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Om Jack. Dan pada kesempatan sore hari ini tepatnya pukul 4 atau pukul 16 hari ini saya akan melakukan penyepraian, dan penyepraian kali ini adalah penyepraian yang kedua kalinya. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk sobat tani semuanya, untuk penyepraian yang pertama kalinya itu tidak saya dokumentasikan karena mengingat waktu yang terbatas dan sangat terburu-buru, jadi ada kegiatan lain gitu, jadi tidak bisa mendokumentasikan. Dan usia tanaman ini tepatnya yaitu 7 hari setelah tanam itu. Jadi saat pengontrolan itu telah ditemukan seperti ini jadi terkena penyakit karena dia pertama dia tidak tahan terhadap panas, uap mulsa ini, uap panas dari mulsa ini dia tidak tahan. Terus dia juga makan oleh jangkrik ini ya. Jadi dia ini, jadi seperti ini, saya cabut. Nah, seperti ini. Fokus. Nah, seperti itu, dia dimakan oleh jangkrik, jadi dia tahan, ketahanannya dia melemah, makanya dia terserang ini kalau nggak salah ini jenis jamur pitium gitu ya, atau rebah semai biasanya. Nah, dia menyerang seusai tanam itu biasanya kalau batang cabai ini sudah lemah gitu ya. Dia sebenarnya kalau masih kokoh seperti ini, nah masih berwarna seperti ini, dia tidak bisa keserang. Kenapa? Karena dia masih sehat gitu ya. Nah biasanya dia akan menyerang yang daya tahan tubuhnya itu berkurang seperti ini. Ini kan berubah nih warnanya, aslinya warnanya hitam, terus ini berubah menjadi hijau keputih-putihan. Ini kan karena akibat terkena uap panas dari mulsa ini. Nah biasanya ini rentan terkena jamur pitium yang mengakibatkan ini biasanya ini akan kering di bagian sini. Biasanya kalau petani bilang itu gelangan gitu ya, gelangan. Jadi dia akan kering di bagian sini. Nah, untuk mengatasinya, nah ini juga ada yang terkena pitium nih. Nah, ini terkena pitium ini karena yaitu tadi dia terkena uap panas, kemudian dia kering. Dia diserangnya di bagian sini. Ini tadinya subur ini. Mungkin besok pagi akan dilakukan penimbunan di sekitar sini supaya supaya dia tahan terhadap uap panas ini, untuk menghalangi uap panas. Jadi diambilkan tanah dari sini, ditimbunkan ke sini. Dan seperti apa obat yang saya pakai untuk penyepraian kali ini. Jadi ini memang sengaja saya melakukan penyepraian di sore hari dikarenakan sekaligus untuk memberantas hama. Kalau malam hari itu biasanya di wilayah sini ini pertama ada ulat bumi, terus ada
jangkrik. Itu yang paling banyak hamanya di sini. Jadi obat apa yang saya pakai, mari ikuti. Sobat tani, pada penyepraian kali ini yang pertama saya menggunakan insektisida yaitu Metindo. Ini berbahan aktif metomil 40%. Ini tujuannya untuk mengatasi ulat graya atau ulat bumi atau sejenisnya, atau orong-orong atau apapun yang berada di tanah. Dan yang kedua saya menggunakan yaitu Avidor. Avidor ini dengan bahan aktif imidacloroprid. Ini tujuannya untuk mengantisipasi atau menanggulangi. Jadi sebelum ada serangan itu sebaiknya diantisipasi dulu. Jadi karena ini sudah memasuki 7 hari setelah tanam, makanya saya menggunakan bahan aktif imidacloroprid 20% ini untuk antisipasi gitu, untuk antisipasi hama sejenis strip, kutu kebul atau kutu daun. Nah, fungsinya untuk ini. Dan Avidor ini adalah insektisida bersifat kontak lambung dan sifatnya ini sistemik, jadi dia meresap ke dalam tanaman. Dan untuk penanggulangan penyakit tadi seperti jamur pitium dan juga penyakit yang lainnya, saya menggunakan Bion M. Nah, Bion M ini tujuannya yang pertama itu untuk menanggulangi penyakit karena sudah ada serangan. Kenapa Bion M? Karena Bion M ini mengandung bahan aktif Mancozeb. Jadi Mancozeb inilah yang fungsinya untuk menanggulangi yang sudah terkena serangan. Dan cukup tinggi juga kandungannya, ini 48%. Ya, tapi harganya juga lumayan sobat tani. Harganya ini paling mahal ini. Terus di Bion M ini juga ada bahan aktif yaitu asibenzolar S-metil. Ini fungsinya adalah enaknya dibilang itu dia sebagai vaksinasi untuk untuk tanaman. Jadi sebelum tanaman itu mencapai dewasa, sebaiknya masih kecil divaksinasi gitu ya, supaya dia nanti kebal terhadap penyakit. Harapannya seperti itu. Dan yang terakhir saya menggunakan Ultradap. Nah, Ultradap ini ya hampir sobat tani rata-rata tahu lah Ultradap ini fungsinya untuk apa. Dan ini yang saya pakai. Dan yang pertama untuk insektisida berbahan aktif metomil ini saya cukup menggunakan, karena ini masih usianya kecil, saya cukup menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Nah, cukup menggunakan 1 sendok makan. Terus untuk Avidornya ini saya juga menggunakan 1 sendok makan. Kalau menggunakan insektisida tunggal gitu, misalnya hanya menggunakan metomil atau menggunakan imidacloroprid ini menggunakan dosisnya yaitu 2 sendok makan kalau tunggal. Karena ini saya dimik itu saya menggunakan 1 sendok makan gitu ya. Nah, cukup seperti ini.
Dan ini saya menggunakan karena sudah ada serangan, saya menggunakan 2 sendok makan. Sobat tani, untuk mengetahui bahwasanya campuran insektisida kita itu aman atau enggak, dia berfungsi dengan baik, itu dicek dengan kondisi fisiknya, yaitu dia pertama untuk keadaan airnya dia tidak berubah suhu, ini suhunya normal, dan terus cairannya dia tidak tidak menggumpal atau ada hal-hal yang aneh yang lainnya. Dan untuk ultradapnya ini saya masukkan terakhir itu ya. Dan yang terakhir yaitu ultradap. Ultradap ini dengan kandungan nitrogen 12% dan juga fosfat. Fosfatnya ini kandungannya cukup tinggi. Dan fosfat ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga untuk memperkuat batang gitu ya. Dan usahakan setiap melakukan pengadukan pestisida atau melakukan penyempraian, usahakan untuk jenis pupuk atau untuk penambahan nutrisi gitu ya, usahakan untuk penambahan nutrisi itu mengaduknya terpisah, jangan dibarengkan gitu. Usahakan terpisah. Dan untuk nutrisi saya anjurkan itu mengaduknya terpisah supaya tidak terjadi masalah saat mencampurnya. Dan untuk ultradapnya saya menggunakan 2 sendok makan ini untuk 1 tangki. Dan untuk perkatnya ini saya menggunakan merek Prostik, dia harganya lumayan murah, terus dosisnya juga dia cukup sedikit. Untuk 1 tangki perkatnya ini saya menggunakan yaitu 1 tutup seperti ini. Ya, dan juga perkatnya ini saya campur menggunakan Mama Lemon. Ini terbukti efektif, dan ini melihat dari iklannya ini berarti bisa untuk mencuci buah kan, kalau di iklannya itu berarti ini tidak meninggalkan residu, kalaupun ada, dia residunya itu sedikit.
Dan yang terakhir saya menggunakan ini, berkatnya saya tambahin mama lemon 1 sendok supaya benar-benar jos sobat tani. Sobat tani, seperti itulah tadi racikan pestisida pada penyempraian yang kedua kalinya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen kalau ada yang ingin tanyakan, dan juga tetap ikuti channel ini. Dan yang penting jangan lupa subscribe video ini agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih, saya Om Jack dan sampai jumpa.